Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah di surga, kalimat yang pertama yang Allah perintahkan kepada Adam adalah berikanlah salam kepada para malaikat. Nah, jadi salam ini adalah kebiasaannya para penghuni surga. Siapa yang memulai duluan, siapa yang memulai lebih dulu kalimat salam, maka dia adalah lebih baik. Kemudian yang kedua, mentashmidnya. Apa itu tashmid? Ada yang tahu? Wa idza atasa fasyamidhu. Ketika ada yang bersin, maka tasmid itu memberikan doa. Nah, tapi dengan syarat yang bersinnya itu memuji Allah. Nah, bahkan dikatakan di antara menguap dan bersin itu yang paling dicintai Allah bersin, dan Allah tidak suka menguap, karena menguap itu rata-rata orang yang malas. Maka sebisa mungkin menguap itu kita tahan, walaupun dengan raut muka yang tidak terkondisikan. Nah, gitu ya. Begitupun dengan bersin, syaratnya kita mendoakan orang yang bersin itu ketika orang yang bersinnya memuji Allah dengan pujian apa? Alhamdulillah. Misalnya Yani bersin nih, kok haji gitu ya. Nah, maka Yani mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengarkan Yani mengucapkan hamdalah, maka hak Yani didoakan. Bagaimana doanya? Yarhamukallah. Adapun riwayat yarhamukillah sebetulnya dalam doa, kalau misalnya tertujunya kepada muzakkar, itu sama juga kepada muannas. Apa itu muzakkar? Muzakkar itu tertuju kepada laki-laki. Kalau muannas tertuju kepada perempuan. Tapi dalam doa itu sama. Jadi meskipun perempuan yang bersinnya boleh dengan yarhamukallah. Apa artinya yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Maka hak yang mendoakan Yani didoakan kembali, yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan untukmu semoga Allah wa yuslih itu memperbaiki kehidupanmu, keadaanmu. Masya Allah ya, begitu sempurnanya agama Islam ini. Hal terkecil dari bersin saja bisa saling mendoakan. Dan ingat kaidahnya, ketika kita mendoakan orang lain, para malaikat yang ada di kanan dan kiri kita mendoakan apa? Dan untukmu. Bahkan dikatakan kita dulu yang akan mendapati terlebih dahulu. Tadi apa? Doa orang bersin? Doa orang yang bersin itu pujian kepada Allah, yaitu kalimat hamdalah. Ucapkan alhamdulillah. Dan sebisa mungkin Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika bersin, suaranya tidak menggema, tidak dibesarkan. Nah, sebisa mungkin berarti ditekan suaranya supaya tidak terlalu bising, tidak terlalu volumenya naik. Dan ketika bersin tidak tertahan. Dan ketika bersin dengan adabnya, dengan cara ditutup. Rasulullah mengajarkannya dengan ujung pakaiannya. Nah, kalau zaman sekarang ada apa? Ada tisu, ada juga sapu tangan. Kenapa? Karena bersin itu mengandung bau aroma yang tidak sedap ya, apalagi yang bersin dengan air ludah yang keluarnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai mengganggu orang-orang di sekitar. Kalau bisa seperti ini lebih baik. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjenguk bila ada yang sakit. Kalau sakit hati bagaimana? Tidak terlihat? Terlihat tidak? Terlihat ya, sedikitnya. Sedikitnya dari raut wajah atau dari penglihatan yang sering menghuleng. Bisa dengan cara apa? Didekati, dinasehati. Kalau ini sakit fisik ya. Sakit fisik itu menjenguk ketika ia sakit. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk menjenguk? Karena rata-rata orang yang sedang sakit itu perlu perhatian, perlu support ya, perlu disupport. Masya Allah, apalagi kalau misalnya sakitnya parah, pikirannya itu kemana Bu?
kematian ya. Masya Allah, di situ kita hadir karena semua orang pasti akan mati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ketika menjenguk orang yang sakit, disunahkan mendoakannya, bukan hanya membawa makanan, bukan hanya ngobrol kumaha dama di parios ka mana. Nah, bukan hanya obrolan seperti itu, tapi yang disunahkan adalah mendoakannya. Jika dia muhrim kita, jika dia sesama jenis atau muhrim kita, maka disunahkan untuk apa? Memegangnya dengan tangan kanan sambil didoakan Allahumma Rabbanas adhibil bash ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yugadirun sakoma. Atau yang lebih pendeknya apa? La ba'sa tahurun insya Allah. Ada juga satu doa mungkin sudah familiar ya. Nah, di sana doa juga bisa untuk ruqyah diri sendiri, bisa meruqyah orang lain juga bisa. Bismillah 7 kali, bismillah, bismillah, bismillah 7 kali. Kemudian apa? Izati min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu doa yang selalu dipakai untuk meruqyah orang lain ataupun meruqyah diri sendiri. Dan kita kemarin ya sempat menonton video-video tentang ruqyah ya. Dan memang ruqyah itu penting ya Bu ya. Apalagi di akhir zaman ini yang mungkin foto kita tersebar banyak gitu ya. Kita tidak tahu mata-mata yang suka atau mata-mata yang hasad. Nah, bisa jadi rasa malas kita disebabkan pandangan orang lain. Jadi kemalasan kita pun bukan hanya disebabkan atas dosa-dosa kita mungkin ya, karena ada juga dari pandangan orang lain. Maka sebelum tidur atau di waktu luang apapun itu, membaca minimal Al-Fatihah Trikul 3 kali, kemudian Al-Kafirun 3 kali, ditiupkan dan diusapkan ke seluruh badan tubuh. Itu cara untuk meruqyah pribadi. Insyaallah kita di 3 poin dulu sampai menjenguk orang yang sakit. Dan masya Allahnya di menjenguk orang yang sakit ini dikatakan dalam sebuah hadis, ketika seseorang hendak menjenguk saudara muslim yang sakit, ia bagaikan berjalan di taman-taman surga sambil memetik-metik buahnya. Masya Allah ya. Dan di riwayat yang lain, Allah akan bangunkan istana di surga. Maka Rasulullah SAW pun gemar sekali untuk menjenguk apalagi para sahabat yang sedang sakit. Setelah selesai sholat, Rasulullah akan mengabsen satu persatu siapa yang tidak hadir, maka ia akan ditanyakan. Maka semoga kita bisa, Allah mudahkan, Allah izinkan untuk bisa mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Karena sejatinya setiap ilmu itu adalah ketakutan. Al ilmu khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Takut nih, Allah sudah rizkikan ilmu kepada kita. Jangan sampai ilmu itu hanya jadi tumpukan, tapi semoga bisa menjadi amalan. Karena kalau ilmu hanya ditumpuk, apa bedanya kita dengan keledai yang Allah umpamakan di surah apa Bu? Surah apa? Al-Jumu'ah. Jangan sampai kita seperti keledai yang tidak mengerti apa yang dibawa di pundaknya. Maka setiap buku yang kita bawa di tas, jangan sampai kita tidak tahu isinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan berdoa bersama, berharap kepada Allah di akhir Jumat ini Allah kabulkan doa-doa kita insyaallah. Kami beri waktu untuk teteh ibu memanjatkan, melangitkan setiap hajatnya, setiap doanya. Semoga setiap apa yang dilangitkan Allah kabulkan.